pemirsa. Selamat berjumpa kembali, khususnya Anda mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita sama-sama akan membahas sebuah topik tentang citraan di dalam puisi. Topik yang kita bahas ini merupakan salah satu pokok bahasan yang terdapat pada buku materi pokok mata kuliah puisi dengan kode PEBIN 4213. Saudara mahasiswa, diharapkan setelah Anda menyaksikan program ini, Anda dapat mengidentifikasi ragam citraan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Secara khusus, tujuan yang diharapkan adalah: pertama, Anda dapat mengidentifikasi ragam citraan yang terdapat dalam puisi. Kedua, Anda dapat memberi alasan atau pendapat tentang hasil identifikasi masing-masing ragam citraan yang terdapat dalam puisi. Ketiga, Anda dapat menemukan puisi yang mengandung ragam citraan. Nah, saudara, mungkin beberapa dari Anda ada yang bertanya, apa itu citraan? Saya tidak akan menjelaskan, tetapi saya ingin Anda menemukan sendiri apa yang dimaksud dengan citraan dalam puisi. Untuk itu, silakan Anda perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apa yang ada dalam benak Anda ketika melihat gambar-gambar ini? Bagaimana, saudara? Apakah Anda dapat menceritakan apa yang ada dalam pikiran Anda tentang gambar-gambar tadi? Bagus. Mungkin ada di antara Anda yang berpendapat bahwa gambar pertama ini merupakan anjing yang lucu. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu lucu? Ya, karena Anda melihatnya. Nah, bagaimana halnya dengan gambar berikut ini? Mungkin Anda berpendapat harum sekali bunga mawar ini. Bagaimana Anda tahu kalau bunga itu harum? Pasti karena Anda menciumnya. Lalu, bagaimana dengan gambar ketiga ini? Mungkin Anda berpendapat bahwa anak-anak kecil itu berlari-lari karena Anda melihat dan membayangkan bahwa mereka bergerak berlarian. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, apa yang ada dalam benak atau pikiran Anda disebut gambaran pikiran atau bayangan angan. Istilahnya disebut dengan image atau citra. Sedangkan bila dikaitkan dengan sajak disebut imagery atau citraan. Jelasnya, citraan adalah gambaran angan yang didasari oleh indera. Nah, sekarang coba Anda amati dengan baik kutipan puisi yang saya bacakan berikut ini. Silakan Anda beri tanda kata-kata yang berhubungan dengan indera. Bagaimana, saudara? Tentunya Anda sudah dapat menemukan kata-kata yang berhubungan dengan alat indera. Baik, mari kita amati kembali puisi ini. Pada bait pertama, Anda menemukan kata manis dan pahit. Dalam hal ini, bait pertama puisi ini mengandung citra pencecapan.
Pada bait kedua, Anda pasti dapat menemukannya. Ya, tentunya kata hangat dan dingin. Nah, saudara mahasiswa Universitas Terbuka, terdapat 7 macam citraan dalam puisi, yaitu pertama, citra penglihatan. Kedua, citra pendengaran. Ketiga, citra penciuman. Keempat, citra pencecapan. Kelima, citra perabaan. Keenam, citra gerakan atau gerak. Dan ketujuh atau terakhir adalah citra suhu. Mari kita bahas dengan melihat contohnya satu persatu. Saudara, akan saya bacakan contoh puisi-puisi berikut ini. Silakan Anda menyimak sambil membaca dalam hati. Apakah Anda bisa melihat keberadaan seorang gadis kecil dengan kaleng kecilnya di suatu tempat? Iya, benar. Ini adalah salah satu contoh sebuah puisi yang di dalamnya mengandung citra penglihatan. Baik pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka di mana saja Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita pada citraan-citraan berikutnya. Dan silakan Anda tandai bagian-bagian atau kata atau frase yang menunjukkan citra pendengaran. Aku berikan, karya Abdul Hadi. Mengapa jejak selalu nyaring sebelum sampai? Daun-daun